Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang conditional sentence, zero conditional. Ya, jadi kali ini kita membahas tentang conditional sentence, terutama tipe zero conditional sentence atau conditional sentence tipe ke-0. Seperti apa itu zero conditional akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berikan like, subscribe dan juga komen agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan terbaru di channel kami dan agar channel kami semakin berkembang. Kita ke materi yang pertama, dari fungsinya. Apa fungsi dari zero conditional? Zero conditional fungsinya yang pertama, dia adalah untuk membuat pernyataan tentang dunia nyata dan sering merujuk ke kebenaran umum atau fakta ilmiah. Ya, jadi fungsi dari zero conditional sentence yang pertama adalah untuk menyatakan suatu fakta, ya, fakta ilmiah. Ini adalah fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dia juga untuk memberikan instruksi ataupun imperative sentence. Ya, dari fungsi yang kedua dari zero conditional adalah untuk memberikan instruksi dari suatu perintah, ya, perintah atau instruksi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah imperative sentence. Itu fungsinya, ya. Jadi kemudian yang kedua adalah formnya. Bentuknya seperti apa? Bentuk dari zero conditional sentence adalah ada yang namanya if clause atau kondisinya seperti apa, dan main clause, yaitu main clause itulah hasil atau akibatnya. Jadi ya, bentuk dari zero conditional sentence adalah if clause diikuti dengan main clause, ya. If clause itu yang bagaimana? If clause di sini adalah untuk zero conditional sentence, if clause-nya adalah if kemudian diikuti dengan simple present. Jangan lupa ada komanya, ya. Jadi untuk if clause-nya adalah if diikuti dengan kalimat bentuk simple present, jangan lupa ada tanda komanya. Kemudian untuk main clause-nya adalah simple present tense. Ya, if clause-nya adalah if tambah simple present, ada komanya, dan main clause-nya adalah simple present. Simple present sendiri bentuknya adalah subjek diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, atau subjek diikuti dengan kata kerja bentuk pertama ada s atau es-nya, tergantung dari subjeknya apa. Kemudian bentuk keduanya ini ya, untuk zero conditional sentence itu dia bisa dibalik. Kalau pertama tadi dia adalah dengan if clause diikuti dengan main clause, sekarang juga bisa dengan main clause-nya di depan diikuti dengan if clause. Ini agak berbeda ya. Jadi main clause-nya dulu dia adalah kalimat bentuk simple present, dan if clause-nya adalah if diikuti dengan simple present. Ya. Kalau tadi di if clause-nya terletak di depan, dia pakai koma. Tapi ketika if clause-nya terletak di belakang, dia komanya hilang. Ya. Sekali lagi, kalau if clause-nya itu di depan, setelah simple present dia diikuti dengan tanda koma. Tapi ketika if clause-nya itu terletak di belakang, ya, di belakang main clause, dia setelah simple present dia tidak pakai koma. Paham ya? Jadi kalau main clause-nya di depan sudah tidak pakai koma. Di sini ada kata if. Nah, sedangkan if sendiri, if itu bisa diganti dengan when. Karena apa? Karena keduanya menyatakan kebenaran umum atau fakta. Jadi jangan kaget ya, nanti kalau pengandiannya harusnya pakai if, kok diganti dengan when. Karena apa? Itu sama-sama menyatakan suatu fakta. Sedangkan ketika if not, itu bisa diganti dengan unless. Ya, if not bisa diganti dengan unless. Itu ya, formnya seperti itu. Jadi formnya ada dua macam. Yang pertama if clause-nya di depan diikuti dengan main clause, sedangkan main clause-nya di depan dia diikuti dengan if clause. Kalau if clause-nya di depan ada koma, sedangkan kalau if clause-nya di belakang dia tidak pakai koma. Next, berikutnya. Nah, ini contoh dari penggunaan if clause dan diikuti dengan main clause. Contohnya adalah if you hate ice, it melts. Kemudian if you hate ice ini adalah if clause-nya, it melts ini adalah main clause-nya. Makanya dia pakai koma. Ya. Karena if clause-nya di depan dia pakai koma.
Kalimat yang kedua, when you had ice, it melts. Ini ada perbedaan ya. Sini pakai if, sini pakai when, tapi artinya sama-sama artinya adalah jika. Ya, when di sini, when you had ice ini adalah if clause dan it melts ini sama-sama tadi adalah main clause. Kalimat berikutnya, if it rains, ya, if it rains, the grass gets wet. Jika hujan, the grass, rumputnya gets wet, basah. Di sini juga sama, the grass gets wet inilah main clause-nya, sedangkan if clause-nya adalah if it rains, ada komanya. Karena apa? If clause-nya di depan. If-nya bisa diganti dengan when, jadi apa? When it rains, jika hujan, sama ya, ini adalah main clause-nya, the grass gets wet, rumputnya menjadi basah ya. Jadi keempat kalimat ini dialah menunjukkan suatu fakta ya. Sedangkan contoh dari kalimat imperatif, kalimat perintah yang mana if clause yang di depan adalah yang pertama, if you want to come, call me at 5 p.m. Jika kamu ingin datang, hubungi saya pada jam 5 sore. Nah, di sini juga sama, yang di depan ini dia adalah if you want to come, call me at 5 p.m. Ini adalah if clause-nya, sedangkan call me at p.m. ini adalah sebagai main clause-nya. If clause-nya di depan maka ada koma. Oke. Contoh yang kedua dari imperatif adalah if you want to get the high point ya, if you want to get the high point, jika kamu ingin mendapatkan nilai tinggi, study hard. Belajarlah yang rajin. Belajarlah yang rajin ini termasuk main clause-nya. Karena main clause-nya di belakang dan if clause-nya di depan, dia ada koma di sini. Imperatif itu adalah yang bawah ini, kalimat perintah. Sekarang ketika dirubah main clause-nya di depan dan diikuti if clause, kita lihat perbedaannya ya. Main clause-nya adalah ice melts if you hate it. Ya, ice melts if you hate it. Es akan mencair ya, es mencair jika kamu memanaskannya. Ice melts ini adalah main clause, sedangkan if you hate it ini adalah if clause. Lihat di sini, dia tidak ada lagi koma di sini. Karena apa? Main clause-nya terletak di belakang. Kalau main clause-nya terletak di belakang, if-nya di belakang, dia nggak pakai koma. Kalimat kedua, the grass gets wet when it rains. Rumput menjadi basah ketika ada hujan, The grass gets wet ini adalah sebagai main clause dan when it rains ini dia adalah sebagai if clause. Sama, when menggantikan if. Ini dia nggak pakai koma karena apa? Karena dia if clause-nya terletak di belakang. Berikutnya ya, call me at 5 p.m. if you want to come. Hubungi saya jam 5 sore jika kamu ingin datang. Sama juga di sini adalah main clause-nya di depan dan if clause-nya terletak di belakang. Makanya apa? Tidak ada koma lagi. Nah, itu ya. Jadi penggunaan dari zero conditional sentence atau zero conditional ya, yang mana fungsinya adalah untuk menyatakan fakta, pengalihan untuk fakta, dan yang kedua untuk membuat suatu kalimat imperatif atau imperative sentence ya, yang mana untuk zero conditionals dia terdiri dari if clause dan main clause. Kalau if clause-nya di depan, dia diikuti oleh simple present, kemudian diikuti koma, dan main clause-nya berupa kalimat simple present. Ketika diubah posisinya, main clause-nya di depan, dia adalah simple present diikuti dengan if dan diikuti dengan simple present lagi, dan dia tidak ada koma. Demikian ya pembahasan dari saya tentang zero conditional sentence. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tetap rajin belajar, tetap semangat, dan yakin pasti impian kalian akan tercapai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.